UMKM atau sektor usaha mikro kecil dan menengah jadi salah satu sektor yang terimbas virus corona. Mulai dari menyusutnya bahan baku juga pasar ekspor. Tapi kondisi ini membuat industri UMKM semakin kreatif mencari bahan baku substitusi dari dalam negeri. Aziz tak mau begitu saja melewatkan pameran kerajinan di ibu kota. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk menjajakan beragam perhiasan buatannya. Bukan sembarang perhiasan, Aziz menjual perhiasan dengan desain rekonstruksi perhiasan kuno. Berkiprah sejak 2009, kini produk berbahan emas dan tembaga ini sudah melanglang buana hingga ke berbagai negara, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Tahun ini, bisnis Aziz ikut terimbas virus corona. Biaya produksi meningkat karena sulitnya mendapat bahan baku dari Tiongkok. Barang-barang kami juga ternyata pakai barang impor. Yang dulu katanya mereka ini barang Indonesia, tapi ketika ada dampak ini mereka baru ngomong terbuka ke kita, ini barangnya impor mas loh, kayak gitu. Sementara ini kalau ya mau nggak mau ke siklus produksinya, ya, dan kita mencoba substitusi mau nggak mau. Jadi cari barang-barang lokal yang ada resikonya memang cost tetap naik. Karena kita mau ngakui atau tidak, barang Cina itu memang murah dan bisa kita upgrade. Nah sekarang saatnya kita mencoba berinovasi pakai barang lokal dan bisa kita upgrade. Lain lagi dengan Amin, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah lainnya. Amin merasakan ada penurunan permintaan dari pasar ekspor. Meski demikian, bisnis kerajinan kacanya tetap berkibar dengan mengandalkan penjualan dalam negeri. Ya untuk saat ini memang belum ada pengaruh secara signifikan ya, karena kita juga produksi kita ke dalam negeri juga alhamdulillah juga pasarnya juga cukup baik ya. Jadi untuk ekspornya kami masih tetap jalan seperti itu. Ya. Ada pengurangan permintaan nggak sih Pak? Ada sih sedikit tapi volumenya sedikit. Sekitar 20%-an lah kira-kira. Ya. Tantangan bagi UMKM sudah terbaca. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia sebelumnya telah menyampaikan rekomendasi insentif dari sisi kredit, terutama bagi UMKM sektor pariwisata. Banyak juga seperti restorannya, kemudian para pemasok UMKM-nya ini akan terdampak, ini akan diberikan suatu stimulus dari kebijakan fiskal ataupun kebijakan moneter, tadi kita sudah sampaikan, bisa dalam bentuknya nanti dibicarakan apakah dalam bentuk 6 bulan akan disediakan suatu pendanaan yang cukup signifikan untuk membantu para UMKM ini dengan mungkin pembayarannya kita usulkan 6 bulan sesudah pencairan, pembayaran mulai cicilannya, itu salah satu contohnya. Ada sekitar 64,2 juta usaha di sektor UMKM. Mereka menyerap total 116,98 juta tenaga kerja. Dan ekspornya bernilai hingga 294 triliun rupiah. Tak hanya pemerintah, sektor pendanaan lain seharusnya ikut urun tangan membantu melawan dampak dari virus corona, mengingat besarnya perputaran ekonomi di sektor UMKM. Tim Liputan, Kompas TV.